satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Bangun le, kok ngono aja kok sampai harus semaput. Wis toh, aja mikirin lagi, nada lagi, mbok ya ibu yang dipikirin le, ibu. Tapi sejak ijab kabul pernikahan kamu dengan Wahyu, itulah awal pengabdian kamu pada Wahyu. Surat apa itu, Mas? Walaupun Mas Najib belum menikah, tapi alhamdulillah sedikit banyaknya Mas Najib sudah mengetahui bagaimana menjadi suami, menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, dan bagaimana juga menjadi seorang istri yang baik untuk keluarga dan untuk suaminya. Kamu keberatan kalau suami kamu megang tangan kamu? Enggak, Mas. Aku bersedia. Aku setuju tuh. Memang sudah saatnya kita memberitahu mengenai rahasia besar yang ada di dalam kotak itu kepada Wahyu sebelum aku pulang ke Jakarta. Ternyata memang tidak mudah ya untuk menjadi seorang pengantin. Dan tidak sesederhana yang aku pikirkan. Dia sudah membawa dan memiliki cinta saya sepenuhnya, tanpa sisa. Dan saya akan selamanya bersama Mas Wahyu, mengabdi pada suami saya yang teramat saya cintai. Salam saya, Wahyu Subuh. Nada, suami kamu pulang nih. Kok nggak disambut sih? Nada. Kok diem aja? Nada? Apa jangan-jangan ada apa-apa sama Nada? 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 Sayang. Udah tidur lagi. Benar-benar tega emang. Mas Wahyu. Maaf sayang, kamu kebangun gara-gara aku mukul nyamuknya kekencengan ya? Maaf. Enggak apa-apa Mas, justru harusnya aku yang minta maaf. Aku ketiduran.
Mas sudah lama datangnya? Lumayan, tapi tadi aku pengen nyoba tidur tapi nggak bisa, soalnya nyamuknya banyak. Masa sih ada nyamuk? Kok aku ngerasain nggak ada nyamuk sama sekali? Lagian ini kan udaranya dingin, Mas. Kayaknya sih nyamuk zaman sekarang pintar-pintar ya. Kayak pakai helm sama pakai jaket biar nggak kedinginan. Kayaknya. Oh iya, Mas. Itu udah aku buatin minum buat Mas Wahyu di atas meja. Ya. Iya. Iya. Kamu memang istri yang baik ya. Makasih ya, sayang. Maaf, Mas. Aku ngantuk sekali. Aku tidur duluan ya. Aku capek sekali. Iya. Dia merem lagi. Mas, sudah Mas. Nyamuknya udah nggak ada. Siapa bilang? Di atas kepala kamu ada. Ya udah, kamu tidur lagi aja. Ntar kalau masih ada nyamuk, biar aku yang usir ya. Ya, dia benar-benar tidur lagi. Apa begini ya kejadian yang akan dialami setiap pengantin baru? Nggak tahu mau ngapain dan nggak tahu harus ngomong apa. Daripada gue pusing, mending gue tidur aja deh. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Wahyu. Aku tahu sekali. Tapi maafkan aku. Aku belum sanggup untuk melakukannya. Aku malu sekali. Ayo Mas Bejo, yang semangat ngeruknya iku lho lah. Ingat dah apa kata Pak Kiai? Kita itu mesti membuat tampah sampah itu yang luas, yang dalam, ya toh, sesuai perintah dari Pak Kiai Abdullah. Soalnya sampah di pesantren kita ini banyak, Mas. Betul enggak? Ayo, coba gali lagi sebelah sana. Kenapa sampean berhenti? Lanjutkan. Loh, kenapa toh? Sampean jangan kurang ajar karo aku ya. Aku ini Bejo Copi Ismail selaku ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Sampean itu wakil aku. Jangan nyuruh-nyuruh aku sampean. Alah, Mas Jojo nesu kayak ngono gitu loh. Aku minta maaf ya, Pak. Aku ini cuma menjalankan perintah dari Pak Kiai Abdullah. Dia itu menyuruh kita untuk membuat tampah sampah yang luas, yang besar, yang dalam supaya sampah di pesantren kita ini muat semua. Soalnya sampah di pesantren kita ini banyak, Mas. Akeh. Jadi ya sekarang Mas Bejo lanjutin pekerjaannya biar aku jadi supporter. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Aku ngegali ini sekalian buat ngubur sampean. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Man, pindah sana saja. Soalnya banyak batu di sini. Malah ya wes. Nah, ini kalau menurut Profesor Dr. Arman Mauladi di sini tidak banyak batunya, Mas. Jelio. Lagi, lebih semangat lagi, Mas Bejo. Yuk. Lempar lagi, ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mesti tidak. Ya, ayo lagi. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Apa-apa Niki? Jip, sampean ngapain di situ? Sudah tahu di sini ada yang nyangkul. Mbok ya ndak usah di situ. Heeh. Kurang ajar ya, Jok. Sudah salah malah nyalain aku. Hah? Sampai sengaja kan melempari aku dengan tanah? Astagfirullahaladzim. Jip, ingat Jip, aku ini santri senior, ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Betul. Jadi sampean ndak usah nuduh karo aku. Betul. Terus sampai mau apa? Wah, Jip, sampean kalau ngomong itu ndak usah teriak-teriak. Kalau berani sampean rene. Aku hanya takut sama Gusti Allah, Jok. Aduh, Jip. Aduh, Mas Najib piye toh? Mas. Jip. Sampean piye toh, Jip? Mbok ya kalau jalan itu lihat ke depan. Jangan jalan ke depan, lihat ke belakang. Masa depan itu dijalani aja. Betul. Ingat, Jip. Masa lalu biarkanlah berlalu. Ya toh, jangan masa lalu diingat-ingat lagi. Betul, Mas. Kejadiannya pasti seperti ini. Nah, masa depan kita jalani aja, Mas. Alah wes, sampai mau nyindir aku kan? Jip, ingat Jip. Aku ini Bejo Jopi Ismail Live, selaku ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Sampai ndak boleh sujud karo aku. Betul, Mas. Arman, Bantu aku. Lah yuk. Nggih, Mas. Ya, Mas. Tadi sebenarnya aku itu mau bilang kalau ada lubang, tapi Mas Najib ngomong terus sih. Betul. Jok, aku minta ya, Jok. Sekarang kan sampean sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, santri senior. Jadi sampean kalau mau berkata, kalau mau bicara sama orang, terutama sama aku, dijaga kata-kata sampean. Jangan sembarangan bicara sampean. Aku ini udah berbicara dengan betul, dengan baik dan benar. Wes lah. Waduh. Kan? Masuk lagi. Seneng main di lubang nampaknya Mas Najib. Sudah aku bilang, Jip. Di dalam kotak ini ada rahasia yang kami sampai bertahun-tahun. Itu dimulai pada saat kiai besar kita, almarhum Bapak Kiai Mustafa Al-Fat, waktu ingin memberikan pesantren ini atau mewariskan pesantren ini kepada anak tunggalnya Ibrahim. Tapi pada saat itu juga Kiai besar almarhum Mustafa Al-Fat mempunyai seorang murid yang lebih tinggi ilmu agamanya daripada Ibrahim. Jadi karena itu semua, kiai besar itu melanggar tradisi yang biasa di pesantren ini. Kiai Mustafa membuat sebuah kompetisi, yaitu pertarungan antara Abdullah dan Ibrahim. Lalu Abdullah lah yang memenangkan pertarungan itu. Abdullah dan Ibrahim menghadap Kiai besar dan berjanji kami akan menjodohkan masing-masing anak kami sebagai lambang persatuan kedua tali itu. Syukur alhamdulillah, akhirnya anak-anak mereka bukan saja karena perjodohan ini, tapi juga ya memang berjodoh. Dan mereka itu saling mencintai, yang membawa mereka itu ke ikatan pernikahan. Itu semata-mata karena kehendak Gusti Allah.
Nah, kami pikir saat inilah saat yang tepat untuk membuka rahasia ini dan diperlihatkan kepada yang hadir di sini. Terutama kepada kamu, Wahyu. Wahyu, tali inilah tali yang mengikat bapak dan bapak kamu. Wahyu, ini adalah sebuah kitab yang diberikan turun-temurun pada siapa saja yang akan menjadi pemimpin pondok pesantren ini. Itu adalah sebuah Al-Quranul Karim. Wahyu, Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sama seperti yang biasa kita baca. Tapi dengan Al-Quran itu, para kiai besar bersepakat dan berjanji akan membangun pondok pesantren ini dan akan melahirkan para santri yang menjalankan sesuai dengan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan para kiai besar itu bersepakat dan berjanji akan membangun pondok pesantren ini agar kelak melahirkan para santri dan santriwati yang menjalankan syariat Islam sesuai dengan isi Al-Quranul Karim ini. Yuk, apakah kamu tahu apakah sesungguhnya Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Wahyu, Al-Quran itu bukan sekedar petunjuk, tapi Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan manusia untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginan Gusti Allah. Jadi, Al-Quran itu sesungguhnya adalah nyawa dari kehidupan manusia, ya nyawa kamu sendiri. Jadi Wahyu, kalau kamu sampai meninggalkan Al-Quran, apalagi melupakan Al-Quran, itu berarti kamu telah mencabut nyawa kamu sendiri. Jadi kalau kamu tanpa nyawa, ibaratnya itu seperti setan yang selalu mengganggu kehidupan manusia ini. Nauzubillah min zalik, Wahyu. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah mengapa para kiai besar ingin menjalankan pondok pesantren ini sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, agar semua yang ada di dalamnya itu menjadi manusia yang baik sesuai kehendak Gusti Allah. Wahyu, apakah kamu bersedia mendalami Al-Quran itu?
Insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Nah, sekaranglah saat yang tepat kamu memiliki Al-Quran itu dan tali ini. Jadi Wahyu, mulai saat ini, secara prinsip, kamulah yang memimpin pesantren ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Spanduknya, tarik. Ayo. Rene, ikuti aku. Follow me. Coba, tak baca. Hei. Dengarkan. Aku komandonya. Kalian dengarkan aku aja ya. Sampai nggak bisa baca, tapi ini kamu aneh gitu loh. Yo. Kemarin yo. Nah, ayo coba pasang di atas. Nah, Kayaknya kalau di tengah ini kurang bagus. lah yo, sebentar, tenang kok. Coba ya, tak jajal. Iya toh, ini orang nggak bisa lewat toh kalau dipasang di sini. Ya, coba, pinggir. Coba ya. Lah. Masa baca mengong ngene iki lho, nggak bisa. Nggak dipakai otaknya. Tarik. Ayo coba sebelah sini. Ya, sebelah sini ya. Jajal lagi ya. Yalah, podo wae, tarik. Sebentar. Biarkan aku berpikir sebentar. Lah yo, ning kene iki lho. Iya. Ayo. Geser, masang. Bener. Ayo yang bener. Yang bener loh, tarik. Sikilmu apa? Saya tak baca sih. Selamat datang para santri baru di pesantren. Nah, ini baru apa? Pasang. Ayo kerja semuanya kerja, yuk. Jangan bikin malu aku. Buat dibantuin toh. Aku ini komando. Kalian ini anak buahku. Ngerti? Tugasku di sini cuma mengatur kalian. Ayo pasang. Ini taruhannya pekerjaanku sebagai wakil. Bener. Nah, sekarang kita mulai simulasi ya, terus santri baru. Sampean ini semua jadi santri baru, aku jadi kiainya, nggih? Ayo, moga. Santri pertama. Selamat datang pesantren baru. Nah, santri baru. Oh iya, santri baru, Mas. Cium tangan sih. Ayo santri berikutnya. Baca. Selamat datang para santri baru. Waduh, bagus. Ah iya. Berikutnya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Mas. Iya, aku minta maaf ya. Soalnya tadi aku cuma pengen mesra-mesraan. Dan aku nggak tahu tiba-tiba malah jadi horor. Ya udah, aku mau masak lagi. Tet, aku tuh sengaja datang ke sini biar ngelarang kamu masak. Karena aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Ya, hitung-hitung kamu ngehemat tenaga. Aku ngehemat tenaga. Iya. Maksudnya apa tuh, Mas? Yang hemat tenaga buat nanti malam. Memangnya ntar malam mau ngapain? Enaknya ngapain ya? Kayaknya sih nimba sumur aja kali di belakang. Yaudah, kita berangkat ya. Ya udah, yuk. Loh, kok diem aja, Thomas? Ayo.
Kamu gandeng dulu dong tangan aku. Soalnya suami kamu nggak bisa jalan kalau tangannya belum digandeng. Aduh Mas, nggak usah pegangan tangan atau gandeng-gandengan gitu ah. Aku malu. Nada. Kalau kamu nggak mau ngegandeng tangan aku, gimana kalau kita pengen punya anak? Loh, memang hubungannya apa? Jadi kalau misalnya aku pegangan tangan, terus aku langsung bisa hamil gitu punya anak. Sekarang gini, kamu gandeng tangan aku aja nggak mau. Kalau kamu malu-malu terus kayak gini, gimana kita melakukan hal yang lebih dari pegangan tangan? Ya kan? Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan aku wanita yang cantik dan soleha. Dan wanita soleha itu adalah harta yang paling berharga buat aku di dunia ini. Amin. Ya. Syukur alhamdulillah, Em. Amanah dari Kiai besar sudah kita laksanakan. Anak-anak kita udah nikah, ya? Betul tuh. Aku rasa tugas kita harus selesai. Oh, belum. Masih ada lagi satu tugas kita, amanah yang terakhir. Apa gitu? Aku harus serah terimakan pesantren ini kepada Wahyu, biar dia nanti yang jadi pemimpinnya. Itu bukan tugas yang ringan, betul. Betul. Memang Wahyu itu harus belajar banyak untuk jadi pemimpin di pondok pesantren ini. Karena sebagai seorang pemimpin harus orang yang amanah, orang yang patut diteladani, dan orang yang bijaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kalian datang. Ayo, kita makan sama-sama yuk. Nada, ambilkan suaminya makan dong. Saya kesini sebenarnya mau... Ya udah, Bapak tahu. Pasti kamu punya rencana lain ya? Iya, tapi kalau emang Pak Kiai ngizinin, saya pengen ngajak Nada jalan-jalan. Boleh nggak kalau misalnya Wahyu mau ngajak aku jalan-jalan? Ya boleh tuh, Nduk. Kamu ini sekarang jadi istrinya Wahyu kok. Wahyu itu suami kamu. Jadi kamu harus menurut apa yang diingini Wahyu. Karena Wahyu adalah imammu sekarang. Ya, Nduk? Iya, Pak. Yaudah, kalau gitu kami berdua pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Memang kalau udah halal itu enak yo. Kapan Mas Aldo bisa merasakan itu? Mas Aldo mau makan? Mau makan apa? Ya kok makan toh, Dek? Itu loh. Iku. Mbok dilihat dulu. Kapan ya Mas Aldo bisa kayak gitu? Oh, Mas Aldo mau kayak iku? Kapan ya, Dek? Hah? Ih, Mas Aldo, kalau mau gandengan tangan sama Mas Wahyu tuh Mas Aldo tinggal bilang aja sama Mas Wahyu, kan Mas Wahyu tuh sahabat Mas Aldo sendiri. Dek Nisa ini gimana sih? Kok sama Mas Wahyu toh? Duh, gak nyambung banget sih. Maksud Mas Aldo itu ya sama Dek Nisa. Masa Mas Aldo gandengan tangan sama Mas Wahyu? Ah, dada aja kamu ini. Memang Mas Aldo itu harus bersabar sampai semuanya benar-benar bisa menjadi halal.
baru Mas Aldo boleh gandengan tangan, ya toh? Mas Aldo udah lipetin kainnya kan semua. Mas Aldo kalau udah selesai lipetin kainnya, Mas Aldo simpan di lemari depan aja ya. Soalnya nanti pas ada penerimaan murid baru mau sekalian ada bazar ya Mas. Denisa ini gimana sih? Diajak ngobrol kok malah mengalihkan pembicaraan. Mas Aldo tuh hati-hati Mas. Mas Aldo liatin orang pacaran aja sampai kayak iki Mas. Coba kalau sanggar ini kebakaran gimana? Yo maaf Denisa, maaf kalau Mas Aldo ceroboh. Mas, Nisa tuh paling gak suka sama cowok yang ceroboh. Makin minus saya gue depan Denisa. Kenapa tuh, Mas? Aku makannya belepotan ya? Maaf ya. Kok ngeliatinnya gitu sih, Mas? Ini kenapa makannya nggak diterusin? Oh, nggak cocok ya makanannya? Aku itu kan udah sering makan dan aku udah biasa makan. Dan kemarin juga aku udah makan deh. Karena aku kan jarang-jarang lihat muka kamu. Apalagi kemarin itu dilarang. Dan karena sekarang udah sah, jadi aku pengen ngeliatin muka kamu sampai kenyang. Sampai kenyang maksudnya? Puas maksudnya. Ah udah Mas, jangan ngatain aku terus, aku malu. Kamu kenapa sih? Diliatin sama suami sendiri kok malu-malu gitu? Kamu itu emang cantik kok. Mas, udah Mas. Lah emang beneran cantik? Apa perlu aku umumin ke semua orang yang ada di sini kalau kamu paling cantik? Mas, dengerin aku dulu. Ini istri aku namanya Nada. Dan dia emang kelihatan cantik kan? Lu setuju gak? Ya Mas, cantik banget. Anaknya Ki Abdullah ya, yang nikah kemarin. Mas, kamu apaan sih? Udah, aku malu. Dan satu hal lagi, aku kasih tahu sama kamu ya. Pokoknya mulai sekarang kamu jangan manggil aku Mas lagi. Kesannya kalau Mas itu umum, pasaran, terus kayak gimana gitu. Lagian, kalau aku lagi jalan sama Aldo, Najib, terus sama aku bertiga, terus kamu manggil Mas. Terus kalau yang nengoknya tiga-tiganya gimana? Nggak lucu kan? Iya juga ya Mas. Tapi kalau misalnya kita manggil Umi, Abi, kan nggak cocok, kita belum punya anak. Nah, pokoknya kamu manggil aku Hubi. Hubi? Ya, artinya itu cinta. Dan aku juga bakal manggil kamu Hubi. Setuju gak? Terserah Mas aja. Tuh kan, masih manggil Mas kan? Iya, Hubi. Ya, Hubi. Mas, maksud aku Hubi, kayaknya udah mau hujan. Makannya dihabisin yuk, cepetan. Biar kita pulangnya nggak kehujanan yuk. Kalau emang beneran hujan, berarti bagus dong buat pengantin baru, ya kan? Maksudnya? Ya, jadi pengen cepet-cepet pulang, ya kan? Kejadian aku terjatuh membuat diriku semakin sadar. Semakin mengerti dan semakin harus menerima semua keadaan seperti ini. Asal sampean tahu, waktu itu ada 3 jenis. Yang pertama, waktu lalu. Waktu itulah waktu yang tidak bisa diulangi lagi. Waktu masa depan yang kedua,
Waktu yang tidak bisa kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, waktu yang paling terpenting. Waktu sekarang. Nah, di waktu sekarang ini kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu tersebut. Kita harus berbuat positif, kita harus berbuat baik untuk menyenangi diri sendiri dan tentunya untuk menyenangi orang banyak di sekitar kita. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sekarang Mas Bro sudah sadar, ikhlas, berbesar hati, bisa melupakan Mbak Nada. Oh, senangnya. Minta ampun, Mas. Jadi tuh, Mas Ustadz, sekarang tuh Mas Bro udah nggak ada perasaan apa-apa melihat kemesraan si Begundal Wahyu dan Mbak Nada, ya Pak, Mas Bro? Sudah tidak boleh dan dilarang sama agama. Wahyu sama Nada itu udah menjadi suami istri yang sah. Jadi sudah tidak ada satupun yang berhak mengganggu rumah tangga mereka. Ya, termasuk aku. Aku sudah tidak boleh lagi ikut campur urusan mereka. Jadi sekarang Mas Bro tuh hanya melihat masa depan. Kalau perlu pakai kacamata kuda biar anda nengok kiri, nengok kanan, lirik kiri, lirik kanan, gitu? Ya kok tidak bisa begitu juga. Aku bisa nabrak kanan kiri. Ayo bener, itu bener, Him. Jadi Mas Bro tuh bisa menengok ke kanan, bisa menengok ke kiri. Lah kalau terus bisa nyeruduk kayak banteng. Ya. Iya, ya. Makanya kalau ada cewek cantik nih, Mas Bro nggak ngelirik kanan terus ngelirik kiri, Mas Bro nggak bakalan bisa nikah-nikah. Iya. Kayak Mas Ustadz, perjaka tua, keriput, dan tua belum punya istri. Kamu nggak aja sikut. Mas Ustadz, aku masih anak muda, belum tua. Seperti Mas Ustadz, ya Pak? Rohim itu sudah sangat jelas. Rohim itu masih sangat muda. Bener lah. Jangankan memikirkan untuk berumah tangga. Lawa memikirkan sunatan saja dia belum bisa. Waduh, nah segini gedenya kalau disunat tak bong supetnya lari. Mau dibawa apa piye? Ngepok. Mas Ustadz, Mas Bro, perlu diklarifikasi. Aku sudah sunat, tapi belum 2 kali. Tuh, katanya udah kuat, udah ikhlas, tapi mewek. Tuh, lihat. Bubi, kita ini sebenarnya suami istri apa musuh sih? Perasaan jauh-jauhan mulu. Kamu jangan bikin miris hati Mas Bro. Kalau kedengeran swag. Iya ya, kalau hujan itu waktu yang ditunggu-tunggu pengantin baru. Iya toh? Iya. Mas Bro. Mas Bro. Kamu sih, Him. Mas Ustadz, kok nyalain aku toh? Hujan ini kan pemberian Gusti Allah. Kalau Mas Ustadz mau nyalahin, Gusti Allah, jangan aku. Karena bukan aku yang bikin hujan. Sembarangan sampean kalau ngomong. Gusti Allah kok disalahin. Ini mungkin karena ada pengantin baru terus dikasih hujan. Ini namanya berkah, Him. Aku itu cuma takut kamu kehujanan dan sakit, Bubi. Nggak ada yang lain kok. Yaudah, yuk. Him, biasa. Mamput. Gotong lagi. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Ustadz, kan hujan berkah nih. Mandi hujan yuk. Apa angin, Pak? Alhamdulillah ya Allah. Untung aja dapet Tir. Kalau nggak dapet Tir, nggak mungkin kamu meluk aku. Iya deh, kita pulang ya. Tak mungkin bagiku untuk memilikimu. Segala rasa yang pasti tak mungkin untuk bisa kau terima semua. Untuk bisa ku nyatakan rasa. Ada, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Bubi udah malu.
aja. Saat cinta tak membakar hati ini, kau kan tahu betapa aku mencintaimu, betapa aku Aku itu sayang banget sama kamu. Biarin aja. Jadi semua orang dengar kalau aku sayang sama Hobi. Mereka jadi seperti baru pacaran lagi. Coba aku sing begitu karo Mas Najib. Pasti bakalan indah. Aku pengen begituan karo Mas Najib. Aku pengen bisa bangga Mas Najib. Kamu mau ngapain, Hobi? Ini suami kamu. Pengen lihat istrinya tanpa pakai kerudung. Kamu jangan nunduk aja dong. Lihat aku. Subhanallah. Kamu cantik banget. Tapi kau bakal lebih cantik kalau kamu pakai kerudung. Kamu tahu, gak pernah jantung aku berdetak keras seperti ini. Rayuan kamu tuh gombal, Mas. Kamu dengar kan? Dan kamu baru percaya barusan itu bukan rayuan gombal. Jantung aku seperti ada pasukan yang berbaris dan kuda-kuda berlarian. Ada-ada aja kamu, Mas. Nada, apa kamu mau berjanji satu hal sama aku? Janji apa, Mas? Kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Iya, Hobi. Tanpa kamu minta pun, aku pasti akan menepati janji itu. Terima kasih ya, Hobi. Aku bahagia banget. Dan aku gak pernah sebahagia ini. Aku juga.
Kamu adalah jodoh yang Allah kirimkan untukku. Dan aku janji, aku akan menjadi perhiasan terindah untuk suami aku. Aku ingin menjadi penghuni surga dengan menjadi istri yang salehah. Amin. Makasih. Sorry. Assalamualaikum, Wahyu. Waalaikumsalam. Pak. Masya Allah, Yu. Kamu kok belum ganti baju sih? Masuk angin loh. Dari tadi tuh kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain, Pak. Oh ya, tumben Papa kesini. Ada yang penting? Nada. Papa. Wahyu, Nada. Papa bahagia sekali melihat kalian berdua. Sebagai orang tua, lega rasanya. Anak Papa sudah menikah dan menemukan jodoh yang baik. Tapi apa kalian tidak ingin bulan madu? Ya, layaknya seperti pengantin baru lainnya. Dan kalian berhak menikmati bulan madu itu. Jalan-jalan berdua kemanalah, sejenak meninggalkan rutinitas pesantren ini. Sekalian ganti suasana lah. Bagaimana? Kalau kalian setuju, Papa pesankan tiketnya. Nggak perlu, Pak. Kalau menurut aku, nggak usah lah. Lagi pula justru malah buang-buang uang. Loh, ini kan untuk kebahagiaan pengantin baru. Nggak apa-apa, Nada. Iya, Pak. Lagian Wahyu juga gak pernah kepikiran untuk bulan madu. Iya kan? Kenapa, Yuk? Ya karena Wahyu ngerasa di sini aja Wahyu udah seperti bulan madu. Ya, Papa tahu lah maksudnya apa. Ya. Papa paham, Yuk. Bukan masalah pergi kemana kan, tapi perginya sama siapa, ya kan? Walaupun di rumah, kalau ditemani istri, pasti bahagianya luar biasa. Ya sudah, Yuk. Sekarang kamu ganti baju. Sebentar lagi ada makan malam bersama di rumah mertua kamu. Iya, Pak. Papa tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu bener nggak kepengen bulan madu? Ya kalau istri aku nggak mau, aku juga nggak mau. Kamu kenapa senyum-senyum? Nggak apa-apa. Kita aneh yuk. Udah suami istri, tapi kayak pacaran. Emang kita pacaran bukan? Dulu waktu kita dekat, aku belum pernah nyentuh kamu kan? Jangankan meluk, nyentuh aja nggak boleh. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Lebih seruan kayak gini, pacaran setelah nikah, ya nggak? Yaudah, yuk. Yuk apa? Yuk bulan madu. Mas sebaiknya ganti baju dulu. Itu baju keringnya udah aku siapin di dalam kamar. Abis itu kita makan malam di rumah Bapak. Lupa ya tadi Papa bilang apa. Bingung deh. Dingin gini kok malah makan malam sih? Kapan bulan madunya?
bawain makanan loh. Mau kemana? Mam dulu toh. Mas. Kok kayak kok feelingku gak enak ya? Nje Mas Ustad, kayak dan ganjil bejendol di perasaan kayak jerawat gitu. Kayaknya Mas Bro akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, Him. Nje. Mas Fuad, baju meden-medeni toh. Iki lah meden-medeni sah. Iki feelingku sah. Setoke tenan sah. Yo. Mas Najib, lagi cari apa toh? Mau dibantuin? Kok nggak dijawab toh? Mas, mau dijawab toh, kalau ditanya tuh dijawab. Gitu Ki. Mas Bro, dijawab dong. Duh. Mas. Itu kan cairan toh, Mas. Itu kan non. Mas. Jadi kok gelendeng ora karuan? Jangan-jangan. Wah, jangan-jangan. Mas Najib mau bunuh diri. Mas. Wih, alhamdulillah ada makanan Bu. Pas lapar, ini rezeki nomplok namanya. Nggak, ora iso. Jangan Bapak ambil. Ini pasti punya Najib, jatah anakmu. Bapak kan wis mangan nang buri. Pikirannya cuma makan aja. Mas Najib. Diam! Aku tidak mau tersiksa! Aku tidak mau tersiksa! Kenapa tuh? Kenapa? Sampai tidak mengerti semua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak ada yang nyampe. Kita harus ambil. Kadang-kadang merasa seperti suami tiri loh. Bojoku alon. Istri. Suami pungut. Lanjut. Bapak itu kadang-kadang. Lagi kita. Apa kita mandi hujan aja Mas Ustad ya? Masuk angin. Dulu. Besok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tadi mau tajam. Wah. Nah, gotong lagi kita nih. Kita mandi hujan aja ya Mas Ustad. Masuk angin, nggak boleh. Abot man. Ampun. Pegangan. Mas Bro pegangan. Bojo, meden-medeni toh. Belum dialog lagi. Sekali lagi. Terakhir nasi taruh bawah ya. Biar drop mati sekalian. Oh, yaudah. Dobrak pintunya aja, dobrak. Mas, iki piye iki bocah iki? Jangan didobrak, Pak rusak. Pak, jangan ketawa. Yuk, lanjut yuk. Ayo dong, please dong. Sini berat nih. Mas Najib, cari. Siapa? Bertiga, Halo. ikutin dulu dia. Nyari apa ya. Oke.